Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raina Nurnaila dengan NIM 3012433. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi Teknik Informatika tahun ajaran 2025-2026. Pada video ini saya akan mendokumentasikan ujian tengah semester praktikum kecerdasan buatan. Pada proyek ini saya mengambil topik prediksi biaya asuransi kesehatan. Nah, tujuannya adalah membangun dan membandingkan 5 algoritma machine learning untuk memprediksi berapa biaya asuransi yang perlu dibayarkan seseorang untuk berdasarkan profil kesehatan mereka. Nah, 5 algoritma yang saya implementasikan, yang pertama adalah linear regression, ada artificial neural network (RNN) berbasis LSTM atau long short term memory. Kemudian ada juga K-means clustering, dan juga yang terakhir ada backpropagation. Nah, yang saya lakukan secara manual menggunakan NumPy. Nah, untuk seluruh modelnya saya integrasikan ke dalam aplikasi web yang bisa diakses nanti di www.prediksiasuransireina.my.id, dan juga di video ini kita akan mendemonstrasikannya langsung. Langsung saja kita mulai, selamat menyaksikan. Sekarang kita memasuki ke bagian pertama, yaitu penjelasan dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan adalah Medical Cost Personal Dataset dari Kaggle dengan lisensi C0 atau Public Domain, yang artinya bebas digunakan untuk riset. Dataset ini berisikan 1.338 baris data pemegang polis asuransi kesehatan di Amerika Serikat. Nah, untuk dataset ini memiliki 7 kolom, yaitu age atau usia, kemudian ada sex atau jenis kelamin, BMI atau body mass index, children jumlah anak, jumlah tanggungan, smoker status perokok, region wilayah, dan yang terakhir itu ada charge. Ini yang variabel yang target kita, yaitu total biaya asuransi dalam dolar AS. Nah, secara statistik rata-rata biaya asuransi adalah sekitar $13.270 dengan nilai minimum 1.121 dan nilai maksimum hampir $64.000. Jadi range-nya sangat lebar, ini menjadi tantangan tersendiri untuk model kita. Nah, kalau dilihat dari distribusinya, data charge bersifat right squared atau miring ke kanan dengan sweetness. Nah, dengan sweetness 1,51, yang artinya sebagian kecil individu dengan biaya yang sangat tinggi. Dari scatter plot ini terlihat jelas ada 2 kelompok besar. Yang berwarna merah adalah perokok, biayanya jauh lebih tinggi, sedangkan yang biru itu non perokok. Pola konsisten ini di semua rentang usia. Nah, heatmap korelasi mengkonfirmasi temuan ini. Variabel smoker memiliki korelasi persen tertinggi terhadap charge, yaitu 0,79, diikuti dengan usia 0,30, serta BMI dengan 0,20. Nah, untuk pre-processing yang saya lakukan, tabel encoding pada variabel kategorikal seperti sex, smoker, dan region. Kemudian seluruh fitur distandarisasi menggunakan standar scalar. Data dibagi dengan rasio 70% untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% untuk testing. Sekarang kita mulai memasuki ke inti proyek ini, yaitu penjelasan dan demonstrasi kelima model machine learning yang saya implementasikan. Untuk model pertama ini adalah linear regression yang saya gunakan sebagai baseline. Ini model paling sederhana, mencari garis lurus yang paling mendekati hubungan antara fitur dan biaya asuransi. Untuk hasilnya, R square itu menunjukkan 0,7826. Model mampu menjelaskan 78% variasi data. MAE-nya $4.174 dan RMS-nya $5.809. Cukup baik untuk model sesederhana ini. Namun MAPE 46% menunjukkan kesulitan menangani rentang biaya yang lebar. Nah, kemudian kita bisa lihat dari grafik koefisien terlihat smoker memiliki koefisien terbesar, mengonfirmasi dominasinya sebagai preditor utama.
Lanjut ada model kedua yaitu Artificial Neural Network atau ANN yang dibangun dengan TensorFlow dan keras, arsitekturnya input 6 fitur dan 128 neuron dan dengan ReLU, batch normalization, dropout 0,3 kemudian dense 64 batch norm, dropout 0,2 dense 32 dan output 1 neuron. Nah, kita juga dapat melihat ANN loss. Nah, dari kurva training ini, loss training dan validasi turun secara stabil. Model berhenti lebih awal berkat early stopping dengan Patience 15 epoch ini untuk mencegah overfitting. Nah, untuk ANN ini menghasilkan R-squared 0,8645 naik 8 poin dibanding linear regression. MAE turun drastis menjadi $2.536. Ini membuktikan bahwa jaringan nonlinear jauh lebih baik menangkap pola kompleks dalam data ini. Lanjut lagi, ini ada model ketiga yaitu RNN berbasis LSTM atau Long Short Term Memory. Karena data kita bukan sekuensial murni, saya mereshape input menjadi N163 atau satu time step dengan 6 fitur. Nah, ini arsitektur LSTM 64 unit return sequence, dropout 0,3, LSM 32 unit, dropout 0,2, dense 16 dan output. Nah, kalau LSTM ini justru mencapai performa yang terbaik ya. Karena di antara semua model R-square-nya itu mencapai 0,83 0,87, RMSE terendah $4.341. Dengan mekanisme gating LSTM sangat efektif memodelkan interaksi antar fitur meski data kita tidak sekuensial. Kita lanjut ke model yang keempat yaitu model yang berbeda ya. Karena K-means adalah algoritma unsupervised, saya tidak bisa memprediksi angkanya, tapi mengelompokkan data berdasarkan kemiripan profil. Jadi untuk menentukan jumlah klaster optimal, saya gunakan elbow method dan Silhouette analysis. Yang keduanya konsisten menunjukkan K sama dengan 3. Nah, hasilnya sangat menarik. Dari 3 klaster yang terbentuk, klaster 0 dan 1 itu semuanya non proko dengan rata-rata biaya $8.000 sampai $8.700. Sedangkan klaster 2 yang hanya 20% populasi ternyata 100% proko dengan biaya rata-rata $32.050. Hampir 4 kali lipat lebih mahal. Status merokok adalah faktor risiko yang paling menentukan. Nah, lanjut ada model yang paling terakhir, yang paling menantang juga itu adalah backpropagation yang saya implementasikan dari nol menggunakan NumPy ya, tanpa bantuan TensorFlow atau library apapun. Nah, di sini saya mendefinisikan forward pass dengan aktivasi ReLU backward pass yang menghitung gradient menggunakan aturan rantai atau chain rule dan update parameter dengan SGD mini batch arsitektur 6 input 643216. Ini dan satu output neuron. Dari grafik konvergensi, nah dari grafik ini loss turun konsisten dari epoch 1 sampai 500. Untuk hasilnya R-square-nya itu 0,83 dan MAE $2.974. Ini sangat kompetitif. Implementasi manual yang benar bisa menghasilkan performa yang tidak kalah jauh dari framework otomatis. Nah, sekarang kita akan beralih ke demonstrasi aplikasi web yang sudah saya buat dan juga deploy secara publik. Nah, ini itu aplikasi web yang mengintegrasikan kelima model machine learning tadi yang dibangun dengan Python Plus sebagai backend dan CSS custom dengan desain responsif. Untuk domainnya itu bisa diakses
Nah, di www.prediksiasuransireina.my.id yang saya deploy menggunakan Railway App. Nah, untuk di halaman beranda ini ada yang pertama pasti ada judul prediksi biaya asuransi kesehatan, kemudian ada ringkasan proyek, informasi dataset, serta visualisasi EDE yang semuanya disajikan secara rapi dan informatif. Nah, kemudian di bagian prediksi ini sebagai fitur utama, prediksi biaya asuransi, langsung saja kita coba dengan rentang usia memilih 35 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, PMI-nya 28,5, tanggungannya 0, status perokok non, untuk wilayah itu di Southwest. Langsung diprediksi. Nah, untuk hasilnya itu muncul secara real time ya. Bisa dilihat prediksi dari masing-masing model ini ada INN, backpropagation, linear regression, RNN dan LSTM. Serta di bawahnya ini ada informasi cluster key means yang menunjukkan segmen risiko pemegang polis ini. Nah, contohnya ini karena tidak perokok itu masuknya ke cluster 0 atau 1 dan di sini masuknya ke cluster 0. Dan juga di atas ini ada nilai ensemble yaitu rata-rata dari keempat prediksi. Nah, coba sekarang mau dirubah ke perokok apakah akan berubah? Ya, langsung ya nilainya itu langsung melonjak drastis. Ini konsisten dengan temuan EDA dan clustering kita tadi. Langsung berubah ke cluster 2 karena perokok. Nah, lanjut lagi di bagian komparasi. Di bagian komparasi ini menunjukkan ada tabel metrik, grafik batang, perbandingan MAE, RMSS serta R square dari semua model. Kemudian juga ada kurva training loss yang bisa diganti antara ANN, RNN dan juga back propagation. Nah, lanjut lagi di halaman clustering. Di halaman clustering ini kita dapat melihat visualisasi donut chart, distribusi cluster serta profil detail setiap segmen resiko yang sangat berguna untuk analisis segmentasi pemegang polis. Kita sampai di bagian terakhir yaitu analisis komparatif dan juga kesimpulan. Dari 5 algoritma tadi sudah diimplementasikan dan dievaluasi, RNN terbukti menjadi model terbaik dengan R square 0,87. Kemudian menjadi RMSE terendah $4.341. Model ini mampu menangkap interaksi kompleks antar fitur berkat mekanisme gating LSTM-nya. Nah, di posisi kedua ada ANN dengan R square 0,86 diikuti back propagation manual dengan 0,83. Ketiga model deep learning ini jauh melampaui linear regression yang hanya 0,7826, mengkonfirmasi bahwa hubungan antar fitur dan biaya asuransi bersifat non-linear. Nah, dari key means kita menemukan bahwa status merokok adalah satu-satunya faktor pembeda utama antar kelompok biaya rendah dan biaya yang sangat tinggi. Informasi ini sangat berharga bagi perusahaan asuransi dalam menentukan segmentasi premi. Nah, demikian video dokumentasi proyek UTS Praktikum Kecerdasan Buatan saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Repositori GitHub dan link aplikasi bisa ditemukan di deskripsi video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.